pagi, jumpa lagi di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radionya orang Balangan. Halo para pendengar semua, jumpa lagi di podcast kita, podcast Berkisah. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekali ya dok ya. Oke, khususnya bagi para ibu hamil nih, yaitu tentang asma pada ibu hamil. Iya betul. Dan di sini saya Anissa dan ditemani dengan narasumber kita yaitu Dr. Widya Ramadhaniyati, SPP. Halo dok, gimana kabarnya nih dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah hari ini nih dok, membahas tentang asma pada ibu hamil. Nih, untuk kasus asma pada ibu hamil ini di RSUD Datukana Haji ya dok ya? Iya betul. Termasuk banyak ya dok? Kalau untuk asma pada ibu hamil di rumah sakit termasuk lumayan ya banyak. Cuman sebelumnya saya mau ucapkan selamat untuk Hari Asma Sedunia dulu Mbak ya. Hari Asma Sedunia. Oke ya, selamat untuk Hari Asma Sedunia yang kita peringati tanggal 5 Mei kemarin. Nah, selamat selamat untuk para ibu-ibu hamil yang mengalami asma tapi dia dengan kondisi yang terkontrol seperti itu ya. Tetap pakai obatnya terus biar sampai lahiran bagus kondisi ibunya, bagus kondisi janinnya juga. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan Mbak tadi ya, untuk kondisi asma pada ibu hamil kebetulan di rumah sakit Datuk Kandang Haji itu lumayan banyak ya pasiennya. Iya, Jadi beberapa kondisi sebenarnya pasiennya rata-rata sebelum hamil sih kadang-kadang sebagian terkontrol Mbak ya. Tapi ketika dia masuk fase kehamilan banyak yang datang baru kambuh katanya ketika pasien mengalami kehamilan. Jadi baru datang kontrolnya gitu. Sebenarnya asma pada ibu hamil itu dok terjadi karena pas sebelum hamil emang udah ada asma atau memang pas waktu hamil itu bisa muncul sendiri asma itu? Jadi sebenarnya asma pada kehamilan dan tidak hamil itu sebenarnya sama Mbak ya. Jadi kalau asma pada kehamilan itu kadang memang dia sudah punya riwayat asma sebelumnya. Nah, karena kan asma seperti yang kita ketahui dia salah satu penyakit yang diturunkan. Nah, salah satunya kadang ada beberapa kondisi pasien itu yang dia ketika dia tidak hamil asmanya mungkin dia termasuk yang terkontrol. Atau misalnya paling kalau ada serangan, kalau misalnya lagi batuk pilek aja baru kerasa seseknya. Nah kebetulan kalau pasien itu kondisinya sedang hamil itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa asmanya jadi kambuh. Kok baru muncul sekarang? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari rata-rata ibu hamil yang datang ke ya. Iya, biasanya kok saya biasanya nggak ada apa-apa. Kadang kalaupun misalnya ada batuk pilek tidak akan sampai sesak. Bahkan jarang ada yang bilang asmanya baru kambuh tahun lalu dok, belum nggak ada kambuh sama sekali. Nah, ini biasa dijelaskan dulu untuk bahwa memang ketika ada terjadi kondisi kehamilan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sih asmanya bisa muncul. Salah satunya adalah perubahan hormon tadi. Ketika pasien itu hamil biasanya akan ada perubahan hormon pada pasiennya. Perubahan hormon itu akan meningkatkan fungsi dari parunya itu sendiri sehingga dia lebih nafasnya bahasanya itu lebih cepat. Nah, itu dari perubahan hormonnya. Yang kedua adalah biasanya karena dari rahimnya. Ketika rahim itu membesar, dia akan terdorong ke atas sehingga space antara paru-paru dengan perut itu kan dia tidak seimbang karena dia perutnya membesar jadi bernafasnya agak pendek-pendek, lebih cepat. Nah, kayak gitu. Habis itu yang berikutnya adalah karena faktor infeksi. Jadi paling banyak di antara ketiga itu adalah infeksi. Jadi infeksi salah satunya infeksi virus paling sering pada ibu hamil. Karena kalau pada ibu hamil biasanya imunnya agak berubah ya dari orang yang biasa. Imunnya lebih turun, jadi dia lebih mudah terkena infeksi saluran pernapasan. Yang itu membuat saluran pernapasannya jadi sensitif double ya, udah ada perubahan hormon, kemudian pembesaran rahimnya, kemudian ada dipicu ada infeksi tadi. Makanya kalau ada ibu hamil disarankan kalau ada orang batuk pilek usahakan pakai masker karena imunnya tidak terlalu bagus seperti itu. Jadi rawan banget kena infeksi dan itu akan memicu si asmanya kambuh. Iya. Terus dok kalau misalnya ibu hamil nih asma ya, itu kehamilannya itu dapat memperburuk asmanya atau misalnya
kehamilan itu justru dapat jadi lebih baik lagi gitu loh. Jadi kadang kalau di pertanyaannya seperti itu tuh biasanya akan saya jawab gini, setiap kehamilan itu berbeda. Iya, betul. Ya, jadi kadang ada pasien itu juga bertanya, saya hamil pertama kemarin nggak asma apa-apa, kok, iya, nggak kambuh katanya. Kok hamil yang ini kok sering kambuh, bahkan setiap bulan selalu kambuh. Nah itu saya bilang tadi, namanya setiap kehamilan satu berbeda, kedua kan perubahan hormonnya pun juga berbeda, paparannya pun berbeda. Makanya saya bilang coba diingat-ingat dulu untuk pasiennya, kalau dia memang punya riwayat asma dan tidak terkontrol, apakah penggunaan obatnya dipakai. Kadang ada pasien bilang, karena saya nggak pakai obat dok, karena memang tidak kambuh. Nah itu baru kita lihat lagi, oh ini apakah saat ini ibunya kena infeksi atau tidak. Karena tadi saya bilang kalau orang asma itu macam-macam penyebabnya, salah satunya adalah adanya paparan infeksi yang bikin asmanya jadi kambuh. Nah kayak gitu. Dan kondisi kenapa penanganan asma pada ibu hamil ini harus benar-benar hati-hati dan teratur, karena kondisi asma pada kehamilan itu kan ibunya aja kurang oksigen mbak ya. Jadi kalau asma itu kan bengek, susah napas, susah banget. Itu bisa resiko nanti janinnya kekurangan oksigen. Oh berpengaruh? Iya berpengaruh. Kalau misalnya janinnya kekurangan oksigen, resiko macam-macam untuk janin. Satu BBLR, berat badan janin lahir rendah. Kemudian bisa jadi nanti meninggal di dalam kandungan pasiennya, atau misalnya pasiennya nanti ketika lahir dia tidak menangis, bisa kondisi seperti itu. Jadi memang ketika ada kondisi sesak nafas pada ibu hamil jangan dianggap sepele. Ini kadang kan biasanya kalau sesak ini mungkin nggak kenapa-kenapa, dibawa istirahat aja membaik. Nah itu saran saya sebaiknya diobati. Kalau sering merasakan kondisi seperti itu diobati. Kita lihat penyebabnya, apakah memang dia ada asma atau ada infeksi yang lain seperti itu. Berarti dok itu termasuk resiko jika asmanya tidak terkontrol ya Betul, dok ya? betul. Menyebabkan BBLR, Iya, terus yang kematian di dalam janin itu ya. tadi. Terus dok bagaimana nih pengaruh asma terhadap kesehatan janin itu sendiri nih? Nah kan terutama terkait suplai oksigen tadi ya dok ya. Itu bagaimana dok? Nah jadi kalau misal sebenarnya penata laksanaan asma pada orang hamil dan orang tidak hamil itu sebenarnya sama. Ya, jadi pengobatannya sama, hanya saja memang ada beberapa obat yang memang tidak bisa kita berikan pada ibu hamil. Salah satunya obat yang kita masukkan lewat mulut. Jadi obat lewat mulut itu macam-macam. Obat minum ya, obat minum bukan obat yang hisap. Biasanya kan kalau orang-orang asma pasti sudah familiar sekali dengan obat-obat, ada yang dihisap, ada yang disemprot. Nah, kayak gitu. Biasanya pengobatannya sama antara yang hamil dengan tidak hamil. Kita memang lebih mengutamakan pengobatan itu menggunakan obat yang inhalasi kita bilangnya. Jadi memang obat itu yang langsung masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang dihisap berarti? Yang dihisap. Nah kalau misalnya obat itu yang dalam bentuk minum, dalam bentuk tablet ataupun sirup, itu kan dia akan masuk dulu ke seluruh bagian tubuh. Nah kayak gitu. Kalau dia dalam bentuk inhalasi, dia langsung ke organ target saluran pernafasan. Jadi dia tidak jalan-jalan dulu, tidak mondar-mandir kemanapun. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang hamil dengan kondisi asma, disarankan adalah pengobatan harus rutin dengan obat pengontrol. Karena obat asma itu ada dua, satu pengontrol, satu pelega. Ya, jadi tujuan pengobatan pengontrol itu adalah biar asmanya jangan kambuh. Jadi pengontrol itu tidak dipakai saat pasien yang bengek. Jadi memang harus rutin kayak minum obat biasa, tapi memang dalam bentuk inhalasi atau hisap tadi yang langsung masuk ke dalam saluran pernafasan kayak gitu. Itu tujuannya juga untuk mengurangi satu efek samping, kedua ketergantungan obat. Karena kan ada beberapa obat untuk saluran pernafasan ataupun juga obat untuk asma, melebarkan saluran pernafasan ataupun obat batuk. Aman untuk orang yang tidak hamil, tapi ketika dia hamil itu masuk dalam kategori C. Jadi kategori obat itu ada A, B, C, D, dan E. Jadi kalau untuk yang C itu dia sebenarnya dibilang aman juga tidak, dibilang tidak aman juga tidak, di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya dia efeknya lebih banyak dibandingkan mudaratnya, itu bisa dipakai tapi dalam pengawasan.
Nah, kayak gitu. Makanya saya bilang ketika ada kondisi asma dengan ibu hamil, ayo harus rajin kontrol, jangan nunggu nanti dulu, nanti kalau datang kondisinya berat atau kondisinya drop banget, yang kasihan adalah janinnya. Oksigen kurang, nanti malah kenapa-kenapa janinnya. Itu. Kalau minum obat yang pengontrol tadi, Iya, itu kan berarti harus setiap kambuh itu harus minum gitu, Dok? Nah, kalau pengontrol itu tidak setiap kambuh. Jadi kalau pengontrol itu minum terus? Dia setiap hari rutin memang. Nah, itu juga menyesuaikan dengan dosisnya ya. Jadi macam-macam dosis obat pengontrol itu. Mungkin kalau yang penonton yang asma nih, dia udah familiar, obatnya macam-macam. Ada yang bentuk bulat, ada bentuk yang diputar, disemprot. Nah, obat-obat yang kayak gitu memang harus dipakai rutin, tidak saat serangan. Jadi memang tujuannya agar tidak serangan. Ada yang dipakai sekali sehari, ada yang dipakai memang 2 kali sehari. Tapi selalu didampingi. Misalnya nanti kalau misalnya dia ada serangan, anggaplah kan pakai pengontrol yang 2 kali sehari nih, misalnya Mbak, yang pakai pagi dan malam. Anggaplah misalnya dilelahnya nih pas sore kok agak bengek ya, ada serangan nih, itu bisa nanti pakai obat pelega. Obat pelega itu variasinya macam-macam. Nah, kayak gitu. Ada yang dalam bentuk nebul, itu kan pelega. Ada yang dia dalam bentuk obat semprot juga yang huruf L, pasti sudah familiar beberapa. Atau misalnya obat minum, kayak obat minum untuk melegakan saluran pernafasan. Saya nggak sebut merek ya, nanti dimarahin saya. Jadi ada yang dalam bentuk obat minum. Nah, cuman tadi kan yang dipilih adalah karena kondisinya ibu hamil, yang kita pikirkan adalah selain kondisi ibu, kondisi kejanin juga. Karena 2 ya, Dok. Iya, betul. Ya, kan Dok pasti banyak ibu hamil yang khawatir nih mengkonsumsi obat. Iya, betul. Iya. Apalagi ini berbahaya nggak ya bagi janinnya gitu ya, Dok. Nah, untuk penggunaan obat itu sendiri nih, Dok, aman nggak sih sebenarnya selama masa kehamilan itu, misalnya kayak inhaler atau yang obat minum kayak gitu? Oke, kalau obat minum dengan inhaler itu jauh lebih aman, obat inhaler ya. Itu jauh lebih aman karena inhaler itu dia langsung masuk ke saluran pernapasan, tidak lewat ke organ-organ lain ataupun ke janin. Nah, kayak gitu. Jadi kalau orang kondisinya dia sedang hamil, disarankan pakainya yang inhaler. Kalau misalnya dia ada infeksi, itu mungkin akan tambahan dengan antibiotik yang memang menurunkan kondisi atau menghilangkan kondisi infeksinya agar tidak memicu si asmanya kambuh. Kalau saran saya memang dibandingkan obat minum lebih baik inhaler saja. Ya. Nah, gitu. Biar nggak was-was ya, Dok, langsung betul. masuk. Oke deh, Dok. Kalau gitu kita jangan kemana-mana ya. Kita break dulu. Tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radionya Urang Balangan. Oke. .3 FM Radio Gelora Sanggam. Baik, Dok, kita kembali lagi nih, Dok, ya, ke pembahasan ya. Tadi kan kita bahas masalah obat nih, Dok. Nah, terus ada nggak jenis obat tertentu yang harus dihindari nih oleh ibu hamil yang diindikasi asma? Oke, kalau obat yang harus dihindari itu sebut merek ini saya ya berarti. Gini aja. Jadi sebenarnya kalau obat-obat khas untuk ibu hamil, saya ganti aja deh, obat-obat yang aman aja ya. Kalau saya bilang obat-obat yang dihindari, kalau saya bilang antibiotik itu ada yang aman, ada yang tidak. Sama kayak obat sesak nafas itu ada yang aman, ada yang tidak. Ataupun misalnya kayak ibu hamil, dia misalnya batuk. Obat batuk itu tidak semuanya juga aman untuk ibu hamil. Nah, jadi kalau saya bilang obat yang tidak boleh, agak sulit ini, saya harus sebut mereknya ini. Nah, jadi kalau saran berarti ganti nih, saya ganti. Jadi kalau ibu hamil dia punya kondisi asma, saran saya dia harus punya obat pelega. Obat pelega dalam bentuk semprot paling tidak. Kalau misalnya dia tidak punya obat dalam bentuk semprot, bisa dalam bentuk tablet. Nah, satu deh saya kasih ya, salbutamol. Nah, itu. Jadi salbutamol itu dia kategorinya sebenarnya memang C yang kayak saya sebutkan tadi.
kategorinya memang C, tapi dia kalau misalnya manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, dia bisa dipakai, tapi tidak sering. Kalau misalnya sudah pakai itu agak lebih enakan, saran saya bawa ke fasilitas kesehatan, biar lebih diperiksa lebih lanjut lagi, biar nanti pasiennya bisa dapat obat inhalasi atau obat semprot kayak gitu untuk pasiennya. Jangan beli obat sembarangan karena tadi untuk kondisi ibu kan yang harus diperhatikan juga kondisi janinnya karena ada 2 orang nih yang harus dijaga. Kalau punya kondisi asma, saran saya harus punya obat tersebut karena tadi kita tidak ada yang berkeinginan serangan itu datang, tapi kan bisa sewaktu-waktu datang, tiba-tiba muncul, misalnya entah kena paparan apa, misalnya paparan debu kah, udara kah, atau tiba-tiba kena infeksi. Nah itu bisa tengah malam karena biasanya asma itu munculnya kadang di cuaca yang dingin. Dia lebih berasa. Cuaca dingin itu datangnya kapan? Dari malam, dini hari sampai subuh. Nah itu yang saat-saat orang tidur, nah kerasa nggak nyamannya, iya. Nah makanya biasanya disarankan ketika pasien itu, makanya saya bilang asma hamil dengan tidak hamil itu tetap sama. Makanya ketika pasien itu yang awalnya tidak pernah serangan asma, tidak kambuh lah istilahnya, dan pas ketika hamil dia ada kondisi sering serangan, kita harus nilai dulu. Ini asmanya masuknya kategori ringan, sedang atau berat. Apakah pasien ini dia perlu obat pengontrol yang perlu dipakai rutin tadi 2 kali sehari, atau dia hanya perlu menyediakan obat ketika serangan saja. Nah itu yang harus dievaluasi karena tadi yang paling dikhawatirkan adalah kondisi efek samping pada janin tadi, kayak tadi BBLR, habis itu pasien yang bahasa awamnya meninggal di janin di kandungan, habis itu bahkan bisa menyebabkan abortus atau keguguran kalau misalnya dia kondisinya hipoksia atau kita bilangnya kekurangan oksigen. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi saran saya, kalau misalnya agak jauh ke rumah sakit, boleh deh ke paskes yang terdekat, kayak gitu, puskesmas salah satunya, atau misalnya agak jauh nih ke puskesmas, boleh ke bidan dulu. Nah seperti itu. Jadi dok ya, pertolongan pertama itu kita harus punya yang inhaler itu ya? Iya betul. Harus ada bagi yang terindikasi asma. Iya ya, kalau sudah punya riwayat, saran harus punya kayak gitu. Apalagi walaupun misalnya serangannya anggaplah tahun lalu tidak serangan nih, nah atau misalnya yang deket-deket ya 3 bulan lalu saya nggak serangan, tapi pas waktu hamil ini baru ada serangan. Nah itu sudah pikirkan nih, berarti kita harus menyiapkan beberapa komponen di rumah untuk persiapan diri kita. Yang namanya serangan itu tidak ada aba-abanya nih, tiba-tiba dia mau serangan ya serangan aja, takutnya kenanya pas malam atau fasilitas kesehatannya agak jauh dari rumah kayak gitu. Kalau misalnya dok sebelum hamil tuh tidak kambuh, terus ketika hamil pertama kali kambuh nih, terus ternyata di rumah kita nggak punya yang namanya pertolongan pertama lah ya. Terus kalau kita mensiasatinya dari keluarga tuh gimana gitu? Nah, misalnya kambuhnya malam. Iya. Nah kalau kayak gitu kondisinya agak sulit ya, karena kan ibaratnya tidak punya aba-aba nih, jadi tidak ada bayangan ini akan sesek atau kayak gimana. Nah berarti kondisi kayak gitu biasa kita akan lihat pemicu awalnya. Jadi ibunya yang punya diri tadi harus tahu dulu, harus lihat oh kayaknya ada perubahan ya di dalam diri nih. Misalnya nih batuk, biasa kadang diawali batuknya itu tidak mesti harus berdahak ya, kadang kayak kepapar udara, misalnya kepapar udara dingin atau asap, salah satunya asap rokok, dia akan batuk-batuk kayak gitu batuk. Lama kelamaan kok batuknya makin sering dan bikin sesak, karena ketika kita batuk saluran napas itu akan menyempit. Kalau dia batuk terus, jadi tidak ada kesempatan untuk saluran pernapasan itu buat kembali membuka. Jadi dia akan ibaratnya itu akan ngegenggam taruh saluran pernapasan, akhirnya itu sesak. Nah untuk ibu-ibu yang di rumah kalau ngerasa kok kayaknya agak nggak nyaman ya udah nih kondisinya, itu jangan nunggu entar deh. Nah atau misalnya anggaplah misalnya kayak hari Minggu, hari libur ya, misalnya hari libur kan puskesmas tidak buka atau praktek kan tidak buka, ke IGD deh biar diperiksakan dengan stetoskop, alat pemeriksaan paru-paru, biar didengarkan bunyinya. Ini bunyinya ngik-ngik kah atau seperti apa, karena tadi itu untuk kondisi yang dia ada batuk ya, atau misalnya kondisinya saya nggak batuk dok langsung sesek misalnya kayak gitu. Iya misalnya lagi tidur terus tiba-tiba sesek. Nah itu misalnya itu biasanya awal
awalnya pasti ada rasa ampek atau rasa berat dulu di dada. Kadang sebagian orang tidak sepakat kalau saya tanya, sesak nggak? Enggak. Saya ganti nih kata-katanya, dadanya sebelumnya agak lebih berat nggak napasnya? Iya dok, kayaknya tuh kayak agak nggak lega gitu napasnya, tapi bukan sesak kata keluarga, kata si pasiennya. Nah kalau sudah ada kondisi kayak gitu, ke IGD deh, nggak ada salahnya, biar diperiksakan dulu. Apakah memang bunyi parunya ini menyempit atau tidak? Karena yang kita bawa ini adalah 2 orang, ada janin juga, itu harus dipastikan. Karena kalau kita periksa ke fasilitas kesehatan, ada namanya oksiometri, pemeriksaan oksigen di dalam darah, sama nanti biar diperiksakan bunyi parunya. Karena kondisi saluran pernapasan yang dia menyempit itu tidak akan bisa membaik kalau misalnya tidak mendapatkan obat-obatan yang masuk ke dalam saluran pernapasan tadi untuk melebarkan. Yang ada malah kalau didiamkan malah tambah menyempit. Bisa tambah menyempit iya, lagi? kadang kan karena pasien itu ngerasanya kayak cuman berat aja dok, kayak ampek aja dadanya. Tapi saya Paling masih bawa tidur ya udah. Iya, bahkan kadang ada beberapa yang saya bawa aktivitas kok dok, saya masih sempat nyapu, masih sempat ini beres-beres, biasa aja. Tapi pas malam baru kerasa lebih nggak bisa nafas, karena kan ketika kita tidur itu kita tidak beraktivitas apapun, jadi lebih kerasa, aduh kok nggak bisa bernafas. Nah itu saya rasa terlambat kalau misalnya nyari fasilitas yang lebih jauh. Jadi memang kita harus tahu dulu, kayaknya nih ada perubahan nggak nyaman deh, bawa aja. Tapi bisa juga nggak sih kayak mungkin kaget bangun tidur aja dok rasanya gitu, kayak sesak gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu kan harusnya kalau kaget, kalau dikasih tenang sebentar 5-10 menit agak nyaman kan. Tapi kalau misalnya kondisi asma itu kalau misalnya Mbak mau suruh tenang aja itu tidak akan bisa, karena dia kenanya di saluran pernafasan. Beda juga. Beda. Nah, beda lagi nih, kadang namanya ibu hamil itu kan sesaknya kadang itu untuk saluran pernafasan ya. Ada yang ibu hamil itu sesaknya dia kena asam lambung. Jadi jadi bangun tidur tiba-tiba asam lambungnya naik gitu ya. Kayaknya sesak banget, panas dok, ini agak begah katanya kayak gitu. Nah kalau kondisi sesaknya karena asam lambung itu mau diuap gimana pun tidak akan ada perbaikan, karena kan yang menyebabkan rasa ampeknya itu, rasa sesaknya itu adalah asam lambungnya. Nah jadi harus dapat obat lambung dulu. Nah makanya itu yang harus diperiksa, karena kan kalau kita bahasanya orang awam ya, pasti kan tidak bisa membedakan ini antara sesak nafasnya karena paru-paru kah atau karena lambung kah, karena kan memang outcome-nya keluarnya sama-sama yang bengek dua-duanya. Nah gitu, jadi saran dari saya mending diperiksakan aja kayak gitu, jadi biar lebih tahu ini, kalau misalnya memang asam lambung dapat obat asam lambung, tapi biar tepat kayak gitu, karena tetap harus diingat bahwa yang dibawa adalah dua orang. Nah gitu. Kalau asma pada ibu hamil nih dok, kira-kira kalau anaknya lahir itu akan juga ada indikasi asma juga nggak? Nah, bagus nih pertanyaannya. Jadi kalau asma itu kan dia namanya penyakit keturunan ya. Jadi namanya penyakit keturunan itu ada yang memang dia karir atau pembawa, ada yang memang dia memang dapat bener-bener asmanya jatuh ke anaknya itu. Nah gitu. Jadi biasanya kalau perempuan itu, karena kan memang kalau dalam ilmu kedokteran itu kan kalau ada yang dibawa adalah gen ya. Gen itu kan dia ada yang membawa dia karir itu adalah dia hanya membawakan sebagai pengantar saja untuk ke generasi berikutnya. Ada yang memang dia dapat jackpotnya. Dapat jackpotnya itu memang mamanya asma, dia dapatnya asmanya juga, bukan sebagai pengantar saja. Nah gitu, makanya biasanya kalau ada kondisi anaknya anggaplah usia 1-2 tahun misalnya sering banget bengek, sering banget ini, pasti ditanya orang tuanya punya asma kah, orang tuanya punya gangguan saluran pernafasan kah, seperti itu. Karena untuk memantau apakah kondisinya memang diperberat dengan kondisi asma pada anak tersebut kayak gitu. Jadi memang kalau orang tuanya ada asma, tidak menutup kemungkinan memang anaknya juga dapat asmanya atau dia hanya sebagai pembawa. Nah yang namanya alergi, asma itu kan alergi ya. Kalau alergi itu dia ada yang dalam bentuk sama-sama asma atau diturunkannya dengan tidak asma. Misalnya dalam alergi bentuk lain. Ada misalnya emaknya sensitif saluran pernafasannya, habis itu turunannya bukan asma tapi lebih cenderung ke rinitis alergi, misalnya dia lebih bersin-bersin, atau misalnya saya alerginya bukan di bersin-bersin tapi kalau kena cuaca dingin saya biduran katanya, kayak digigit nyamuk, tapi sebadan asma nggak melulu asma, karena kan tadi cuman kan kalau asma memang
dia kelihatan karena dia di saluran pernafasan dan harus perlu penanganan seperti itu. Oh begitu. Terus dok, kalau misalnya nih asma itu pada ibu hamil dikatakan itu tuh darurat banget. Itu yang kayak gimana dok? Jadi kalau kondisinya darurat banget itu adalah nih misalnya kita penanganannya di rumah ya, misalnya tiba-tiba pasiennya itu makanya kalau saran dari saya nih, kalau misalnya kondisi ibu hamil di rumah, dia kondisi kalau ibu hamil itu bilang saya kok rasanya kayak sesek ya nafasnya, itu tolong dievaluasi. Jadi jangan dianggap sepele dulu karena harus dilihat apakah memang, karena gini, kadang ada pasien itu yang dia ngeluhnya sesak ya, tapi ketika kita periksa bunyi parunya dia bagus aja. Nah itu berarti mungkin karena uterus atau kandungannya itu besar, jadi kan dia paru-parunya otomatis terhimpit kecil. Nah karena memang perutnya besar. Nah itu kalau itu kan tidak masalah karena memang perubahan fisiologis atau normalnya orang hamil seperti itu. Tapi saran dari saya tetap harus diperiksakan karena tadi takutnya memang ada bunyi-bunyian yang memang harusnya tidak ada, kayak bunyi kita biasanya kalau bunyi paru-paru asma kambuh kayak kucing terjepit, persis kayak gitu, ngik, ngik. Iya kayak gitu bunyinya. Makanya perlunya pakai stetoskop untuk mendengar tuh biar bisa bedakan ini bunyinya seperti apa. Ngik, ngik, kalau bunyi kayak gitu berarti memang dia serangan. Kalau kondisi di rumah misalnya bapak-bapak nih atau misalnya om, saudara atau siapa menemukan ada kondisi ibu hamil yang tiba-tiba terbangun, kita bisa lihat pernafasannya. Ada kan apa sih kita bilang di tulang dekat leher ini, tulang apa tuh? Apa? Selangka, bukan nih, selangka ya namanya ini. Ada tulang ini Kalau bahasa kedokterannya ini ya, klavikula. Nah, di sini. Antara ini. Iya, nah biasanya kan kalau di rumah untuk yang berhijab kan biasanya enggak berhijab. Kalau di rumah kelihatan nafasnya, tarikan nafasnya. Kayak lebih dalam. Dari sini. Nah, makanya kadang kita kalau periksa pasien itu sambil kita ngobrol tuh kita sambil melihat pasiennya ketika bernafas. Ada pasien yang saya nggak sosok dok, tapi ininya, nah itu kita kelihatan. Sama kayak kondisi di rumah yang dilihat adalah tarikan nafas pasien, dia nariknya kayak gimana, dalam nggak, kayak gini. Kadang kalau dia menyempit banget sampai kedengeran bunyi tanpa perlu alat bantu, kedengeran bunyinya ngik, 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 itu jangan nunggu entar, langsung bawa ke rumah sakit. Kalau misalnya rumah sakit agak jauh, bidan deh dulu yang deket biar dapat oksigen dulu ibunya sambil transportasi dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Jadi jangan nunggu entar-entar. Gitu. Berarti kalau udah yang serangan banget tuh ngiknya tuh kedengeran banget sampai ya, kedengeran banget. Oh jangan nunggu nanti oksigennya mau nggak berapa itu sisa oksigennya. Nah gitu. Berarti langsung dibawa. Langsung harus gitu. Pertolongan pertamanya ya itu tadi ya dok ya. Kita harus lebih peka lagi sama yang pasiennya. Karena kalau saya suruh punya oksigen, buat apa punya oksigen ya, orang nggak sakit. Kan sakit. Itu jadi harus lihat dulu kalau ada perubahan, jangan dianggap sepele gitu. Oke, baik. Terus dok, untuk pencegahannya nih sendiri nih. Kayak pemicu yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil, apakah misalnya kalau dari aktivitas mungkin ya lebih dikurangi mungkin kalau lagi hamil yang ada kondisi asma ini. Biasanya kan kalau ibu hamil kan ada kan yang disarankan senam ibu hamil. Itu bagus loh senam ibu hamil itu. Justru bagus itu. Iya, bagus. Karena tadi tujuan senam ibu hamil itu kan selain untuk melancarkan persalinan juga bantu untuk melebarkan atau meluaskan pernafasannya. Sebenarnya kalau orang tidak hamil asma biasa pun ada namanya senam asma. Nah, kalau ibu hamil kan boleh pakai. Baru tahu nih dok, ada senam asma. Ada senam asma. Jadi memang untuk orang-orang asma memang diwajibkan dengan senam itu kayak gitu. Jadi memang untuk melebarkan saluran pernafasan. Untuk ibu hamil boleh ikut senam hamil itu karena tujuannya biar melebarkan saluran pernafasannya tadi. Kan itu tindakan untuk pencegahannya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk kondisi apa sih yang harus dicegah? Misal nih di rumah, buat bapak-bapak nih ya, kalau misalnya merokok, kalau bisa jangan merokok, bukan kalau bisa lagi, harus tidak boleh merokok di dekat ibunya. Kalau mendekat dengan ibunya, kalau bisa mandi sampai keramas-keramas dah. Karena dia kadang suami saya deket kok Bu, tapi misalnya dia tidak ganti baju atau misalnya ganti baju tapi tidak mandi, sedangkan
asap rokok itu dia nempel loh di Nempel. rambut-rambut. Nah kalau karena kan pas kondisi hamil tuh kadang ada beberapa yang dia jadi sensitifnya 2 kali lipat. Kondisi Betul. imunnya pun juga sensitif 2 kali lipat. Dari jarak beberapa meter aja udah kecium, hidungnya udah nggak nyaman. Jadi bersin-bersin, habis itu Sensitif. iya bersin-bersin, batuk-batuk, menyempit saluran pernapasannya. Nah itu yang harus dipantau. Artinya satu, pahami diri dulu, tidak tahan atau alerginya dengan kondisi apa, harus dihindari. Kemudian kalau misalnya aktivitas memang tetap disarankan tidak boleh terlalu berlebihan, karena kalau aktivitas terlalu berlebihan, karena kan ini menyempit ya paru-parunya, kalau aktivitas terlalu berlebihan nanti resikonya malah napasnya jadi cepat, malah jadi sesak. Makanya pengaturan napas itu bagus dengan kondisi senam ibu hamil. Nah gitu. Justru sangat disarankan. Sangat disarankan Iya. kayak gitu. Jadi jangan males ya ibu-ibu. Senam ibu hamil. Iya. Terus dok, berapa penting sih kontrol rutin ke dokter bagi ibu hamil yang mengalami asma? Tunggu dulu. Nggak jadi deh dijawab. Kita break dulu, Oke. jangan kemana-mana, tetap di 91,3 FM Radio Oke, Gelora Sangga. siap. Nih dok, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi, Oke. bahwa seberapa pentingnya sih kontrol rutin ke dokter itu selama kehamilan bagi penderita asma? Oke, ini kontrolnya konteksnya itu ke dokter paru ya. Iya, Nah, ke kalau dokter spesialis ke paru. dokter paru ya untuk masalah pernapasannya. Kalau untuk kandungannya kan memang ada jadwal kontrol ke spesialis kandungan ya. Iya. Kalau untuk ke paru biasanya kadang untuk awal-awal pasien yang punya kondisi asma, biasanya saya mintanya kontrol setiap bulan dulu. Saya lihat dulu nih pasiennya stabil atau tidak. Kalau misalnya kondisinya stabil itu tetap hitungannya ya kayak asma tanpa kehamilan. Dalam 1 bulan serangannya ada berapa kali? Kemudian adakah terbangun malam hari karena sesak? Kemudian sesaknya apakah mengganggu aktivitas? Apakah dalam 1 bulan pasien mengkonsumsi obat atau menggunakan pelega? Pelega itu misalnya kayak obat asap, uap kayak gitu, berapa kali pasien dalam sebulan. Kalau misalnya pasiennya anggaplah terkontrol nih, nah itu pasien bisa ngambil obat saja. Jadi ngambil obat rutin tapi memang harus selalu dipakai setiap bulan. Tapi kalau misalnya ada pasien beberapa yang memang ketika kontrol itu kondisinya stabil, karena pemicunya adalah anggaplah udara atau cuaca dingin. Itu kan biasanya munculnya malam hari. Nah, makanya tetap saya tanyakan dalam 1 bulan kambuhnya berapa kali? Nah, kalau misalnya dia bilang ini dok masih 5 kalian. Nah tapi memang dibandingkan serangan yang lalu ini lebih pendek. Misalnya kayak dikasih obat semprot sudah membaik. Itu saya tidak berani untuk tidak kontrol. Harus ketemu dulu setiap bulan sambil memantau kondisinya. Takutnya nanti ada kondisi perburukan. Salah satunya misalnya ada infeksi kah pasiennya, atau misalnya ada paparan yang cenderung lebih besar kah yang membuat fungsi parunya tidak sensitif terhadap cuaca aja, tapi misalnya pas saat kontrol bunyi parunya aneh-aneh. Nah, ada bunyi kayak kertas diremet, kerek-kerek kayak gitu ada, atau bunyi kayak kucing terjepit tadi gitu. Kalau bunyi kertas diremek itu apa dok? Nah, itu salah satunya berarti mungkin ada infeksi di paru-parunya. Oh, ada infeksi. Nah, itu bisa memperberat kondisi pasiennya juga. Kalau kondisi kayak gitu kan, kalau ada infeksi itu harus dapat antibiotik. Nah, gitu. Terus dok kalau untuk ibu hamil nih, Iya. yang konsumsi obat tadi kan kontrol, terus Iya. konsumsi obat. Itu konsumsi obatnya apakah terus-menerus sampai dia melahirkan, atau nanti lanjut lagi, atau sampai lahir aja udah gitu? Nah, ada beberapa kondisi pasien itu yang tetap kita pantau. Jadi tetap kita pantau misalnya nih penggunaan obatnya setelah hamil. Ini pertanyaan yang ditanyakan sama Mbaknya nih sering banget ditanyakan sama ibu hamil. Iya. Jadi ketika datang, "Dok, saya kalau misalnya nanti selesai lahiran masih harus kontrol tidak?" Nah, saya bilang gini, saya pantau dulu ya kondisinya. Karena kan harus dilihat dulu. Nggak bisa saya bilang, "Oh, saya lepas sudah obatnya nih." Nggak. Nanti kalau dilepas tidak ada pengontrolan, tiba-tiba 3 bulan datang bengek lagi pasiennya. Jadi nanti kita pantau dulu kondisinya. Artinya kan kita pastikan dulu serangan setiap dalam 1 bulan itu berapa kali, apakah dosisnya perlu dan bisa kita turunkan, baru kita pantau kondisi pasiennya. Habis itu baru nanti kita bertahap, ada kok nanti saatnya pasien itu yang dia pakai obatnya sewaktu-sewaktu.
Tapi saya tidak bisa pastikan karena kontrol itu kan harus tiap bulan ya. Nah, jadi pemeriksaan pasien itu memang per bulan, jadi nggak bisa bulan ini bagus, kita tidak menutup kemungkinan untuk bulan depan tetap sama. Makanya paling tidak evaluasi itu 3 bulan evaluasi berkalanya. Nah, kayak gitu, bagus atau tidak kondisinya. Jika 3 bulan tetap bagus terus? Tetap bagus, nanti mungkin bisa kita rubah cara penggunaan obatnya. Nah, gitu. Karena kan karena kan kalau asma itu ada macam-macam, ada step 1 sampai step 5. Nah, jadi banyak ya, banyak. Iya, ada step kalau misalnya serangannya anggaplah dia cuman misalnya dalam 1 bulan 1 sampai 2 kali aja. Itu kan bisa kita menggunakannya dengan obat pelega saja. Kalau pelega mungkin penderita asma udah familiar obat yang huruf L itu. Nah, bisa berarti kita cuma kasihkan itu aja. Jadi tidak perlu tambahan obat hisap yang lainnya, baik dalam bentuk bulat ataupun yang merah putih yang diputar itu. Nah, makanya itu perlu pemantauan gitu. Dari step 1 sampai step 5. Iya. Itu jarak misalnya kita step 1 dulu ke step 5 itu jauh nggak sih, Dok? Jaraknya maksudnya kambuh apa sih? Oh, gini. Gimana ya jelasinnya ya? Kalau step 1 sampai step 5 itu dilihat dari kondisi kekambuhan selama 1 bulannya. Oh, 1 bulan. Kita harus lihat. Jadi misalnya contoh nih, misalnya pasien asma ini datang dengan kondisi awalnya masuk rumah sakit dengan kondisi serangan berat. Biasanya serangan berat, kondisinya masuk, kita lihat dulu dalam 1 bulan dia serangannya berapa kali. Nah, harus dinilai serangannya berapa kali. Berarti habis itu ke belakang lah. Iya, baru nanti kita masukkan di step 1 kah, step 2, step 3, step 4 atau step 5. Nah, kayak gitu. Yang step 4, step 5 ini yang agak sulit ya penanganannya karena memang kondisinya sudah pakai obat hisap itu sudah dengan beberapa jenis dan beberapa versi, ditambah dengan obat inhaler yang huruf L itu atau obat pelega lainnya. Makanya gunanya penata laksanaan yang terbagi-bagi kayak gitu itu sangat penting karena kita bisa lihat. Makanya pertanyaannya itu harus benar-benar rinci. Serangan dalam 1 bulan berapa kali, kambuhnya karena apa, membaik dengan apa. Nah, itu akan menentukan nanti obatnya seperti apa. Makanya saya bilang perlunya kontrol setiap bulan untuk menentukan. Ada kok pasien yang dia ketika awal masuk step 3, tapi step 3? Iya, langsung step 3. Ketika sudah dievaluasi step 1 pasiennya. Jadi itu bisa menurun ya, Dok ya? Nah, makanya harus kontrol rutin. Jadi jangan berpikiran ketika kontrol ke dokter pakai obat ini, wah seumur hidup nih pakai. Enggak. Kalau kondisinya bagus, karena stigmanya udah kayak gitu, Dok. Asma itu akan terus-terusan kalau asmanya dia tidak terkontrol, dibiarkan selalu serangan. Makanya banyak pasien-pasien itu yang dia serangan asma nih, habis serangan asma habis serangan ini kok saya kayaknya lebih buruk ya, katanya kayak gitu, kok tidak membaik kayak biasanya ya. Harusnya asma itu saluran pernafasannya ketika setelah serangan dia kembali ke bentuk semula. Ya tidak permanen, tapi ketika dia serangannya selalu sering dan berulang itu saluran pernapasannya tidak kembali ke bentuk semula, jadi permanen. Nah, itu yang makanya tujuannya pengobatan itu harus benar-benar dijaga, benar-benar harus dipantau dan diawasi, tidak boleh sembarangan. Tujuannya tadi biar saluran pernapasannya bisa kembali ke bentuk semula. Kalau nggak serangan balik, nanti kalau serangan menyempit, nanti balik lagi. Jangan dia permanen seperti itu. Kalau permanen seperti itu berat, maka akan kambuh-kambuh terus. Iya, jadi aktivitas sedikit capek. Angkat berat dikit capek. Nah, itu. Ada nggak sih, Dok, kesalahan umum yang sering dilakukan oleh ibu hamil yang memiliki asma? Kesalahan-kesalahan apa gitu? Kesalahan-kesalahan yang sering itu adalah menyepelekan paparan. Biasanya 1 menyepelekan paparan, 2 menyepelekan obat. Nah, kadang ada beberapa kondisi ibu hamil itu yang sebagian datang itu, saya kira obatnya akan mempengaruhi janin, Dok. Bener itu karena mungkin ketidaktahuan ya. Jadi khawatir. Jadi akan mengganggu janin. Nah, sedangkan sebenarnya untuk obat hisap itu kan dia tidak akan mengganggu fungsi janin sebenarnya. Makanya kan untuk kondisi asma pilihannya biar obat itu langsung masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang berikutnya yang kadang disepelekan adalah paparan. Artinya ibu hamil itu sekarang tuh sebenarnya ibu hamil sudah lebih aware kok terhadap kondisi pasiennya sendiri. Karena dia sudah paham ketika saya tanya apa yang bikin seseknya
kambuh. Dia udah ketawa duluan. Nah, ini kebanyakan rata-rata Asap. asap. Habis itu suaminya mana? Kadang suami-suami ibu hamil tuh nggak mau ikut masuk, takut Iya. diomelin. Iya, betul. Saya ngomel-ngomel soalnya karena kondisi ibu hamil itu kan obatnya terbatas. Kadang kalau misalnya asapnya bukan karena orang terdekat yang merokok, dilalahnya misalnya bukan suami, tapi misalnya keluarga yang lain, misalnya satu rumah dengan orang tua kah, orang tuanya yang merokok. Nah, itu agak sulit ya, atau yang kejadian yang sering ini adalah tetangga yang sering bakar-bakar sampah. Betul. Nah, Itu sering iya terjadi. saya cuman agak sulit ya saya bilang, karena kan hitungannya dengan masyarakat orang banyak. Nah, takutnya kan kita cuman harapannya dengan adanya podcast ini kayak gitu, mungkin ada sebagian orang awam mungkin yang nonton mungkin lebih aware terhadap mungkin ada tetangganya yang sedang hamil, atau misalnya sedang hamil habis itu punya kondisi asma, mungkin lebih aware lagi, mungkin kayak kalau misalnya bakar sampahnya setiap hari mungkin bisa 3 kali seminggu kah, mungkin dikurang-kurangi, karena kan mungkin itu kegiatan rutin yang memang harus dilakukan, tapi setidaknya mungkin bisa agak dikurangi, karena tadi paparannya itu yang membuat kondisi pasiennya sesak napas. Nah, kayak gitu. Kadang kalau kondisi sesaknya berat, dia udah pakai obat semprot itu berkali-kali agak nggak membaik. Jadi tetap ini. Jadi harus masuk rumah sakit 2-3 hari pulang. Nanti 2 minggu kepapar lagi, balik lagi ke rumah sakit. Kasihan pasiennya ya, Iya, dok, ya. gitu. Kalau mau disuruh punya alat nebul sendiri di rumah, takutnya kan penggunaan berlebihan itu tidak baik. Tidak bagus. Iya, tidak bagus. Kalau penggunaan obat pelega secara berlebihan itu resiko melemahkan saluran pernafasan. Makanya banyak kejadian yang pasien-pasien ketika diuap atau dinebul tidak ada perbaikan. Kok nggak ada membaik-baik nih katanya pasiennya, atau misalnya habis diuap 1 jam kok sesak lagi nih paru-parunya. Nah, itu harus dilihat apakah sebelumnya pasiennya sudah sering diuap. Kadang ada yang pasien itu selama seminggu ini dok diuap pagi dan malam, tuh rutin 2 hari katanya diuap terus. Nah, kayak gitu harusnya saya bilang ketika paling banter deh 3 hari itu saya rasa udah lama banget deh di rumah sering diuap tapi tidak ada perbaikan, ke rumah sakit deh biar diperiksa dulu apa sih yang bikin kondisinya memburuk. Gitu. Jadi jangan takut untuk berperiksa ya dok. Takut disuntik ke rumah sakit. Oke dok, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radionya Urang Balangan. Kembali lagi di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radionya Urang Balangan. Oke dok. Nih terkait pembahasan kita terakhir tadi ya. Udah terakhir belum nih? Terkait asap nih. Iya. Ini sangat susah sekali ya dok ya. Iya. Gimana nih dok? Pesan-pesannya buat bapak-bapak nih. Yang punya istri hamil terus baik yang asma ataupun enggak lah ya. Jadi kayak kemarin itu dapat pasien saya yang asma. Asmanya sebenarnya bagus, tapi ketika dia kena paparan, wah langsung. Jadi dalam sebulan masuk 2 kali ke rumah sakit. Suami sudah aman dari masalah rokoknya. Ternyata memang dari lingkungan. Nah makanya kalau lingkungan agak sulit ya, kayak saya bilang tadi, mungkin apakah memang pekerjaan beliau itu memang mengharuskan harus selalu berhubungan dengan bakar-membakar, kan kita tidak bisa pastikan. Berarti saya bilang pilihannya untuk sementara ini mungkin pilihan untuk mbaknya yang terpapar asap ini adalah ngungsi dulu deh. Nah jadi ketika pasiennya itu ngungsi, serangan asmanya jauh lebih berkurang karena dia paparannya sudah dihilangkan, setidaknya sudah minim lah ya. Karena tadi kalau misalnya pertanyaannya dengan obat apakah tidak membantu, kita sudah usahakan dengan obat ya. Kadang ada beberapa saya bilang tadi kondisi yang memang agak sulit untuk kita kontrol, apalagi dengan kondisi ibu hamil ada beberapa obat terbatas yang memang tidak bisa kita masukkan. Jadi memang ya maksimal banget kita kasihnya adalah obat hisap. Bahkan saat ini pasien itu dia dapat 2 jenis obat hisap. Jadi ada pagi, siang dan malam. Dan itu obatnya pengontrol. Pengontrol semua. Nanti deh kalau podcast selanjutnya saya bawakan device alat hisap. Jadi biar pada lihat ya ini alat hisapnya begini. Jadi contohnya ya. Iya, contohnya biar tahu
juga cara pakainya, karena ada beberapa pasien itu kondisinya cara pakai obat yang salah sehingga penggunaannya dan manfaatnya kurang maksimal ada. Nah, balik lagi ke kondisi pasien ini tadi, penggunaan obat sudah benar, cara pakai sudah benar, cuman paparannya, sehingga obatnya kita naikkan lagi. Naikkan itu kita tambah, maksudnya dosis sudah maksimal obat yang awal, tapi masih tetap ada paparan. Akhirnya kita tambahkan lagi satu obat pengontrol di tengah-tengah. Jadi biasanya pakai obatnya dia pagi dan malam, siang kan tidak pakai obat ya, karena memang harapan dari obat isap yang pagi dia bisa mengcover mengcover sampai siang atau sore, baru nanti lanjut lagi pakai yang malam. Cuman ternyata kondisinya masih tidak perbaikan, makanya kita tambahkan lagi dengan satu obat di tengah pengontrol juga. Jadi pagi, siang, malam tidak ada jeda untuk pasiennya sesak nafas. Jadi terpapar ataupun tidak, dia tetap settle saluran pernafasannya. Makanya akhirnya mau tidak mau saya bilang, makanya pasiennya nanya, ini apakah saya akan selalu selamanya pakai obat banyak seperti ini? Karena kan walaupun obat hisap tetap repot ya, karena takut lupa bawa lah kemana-mana. Makanya saya bilang nanti kita evaluasi setelah kehamilan. Saat hamil ini kan dengan penilaian fungsi paru ada namanya spirometri, memang fungsi parunya memang menurun. Nanti kita evaluasi setelah pasiennya melahirkan, kita lihat lagi fungsi parunya dan terkait masalah pengobatannya, apakah bisa kita turunkan atau kita pertahankan, evaluasi 3 bulan setelah melahirkan, seperti itu. Jadi memang tetap perlu pemantauan, karena setiap individu itu memang tidak bisa kita samakan. Kadang ada pasien itu, saya pakai obat dari bapak si A nih, karena dari bapak si A bagus katanya kayak gitu, belum tentu cocok. Iya, belum kan beda-beda. Iya, nah cuman kan kadang pasien itu karena dengar dari itu bagus, ya udah cobain. Iya, nah gitu. Bilangnya kalau cocok alhamdulillah ya, kalau nggak cocok itu yang memang susah banget. Susah. Gitu. Oke dok nih, sebagai penutup nih ya. Kita sudah sudah sampai selesai nih. Sebagai penutup nih dok, apa pesan dokter buat para ibu hamil yang memiliki riwayat asma agar tetap sehat selama menjalani kehamilan? Oke, kalau saran dari saya, satu, ikut senam asma nggak bisa, berat, senam kehamilan harus rajin. Yang kedua, pakai obatnya dengan teratur sesuai jadwal. Ya, yang ketiga, hindari paparan. Paparan itu apa yang membuat ibunya sesek, asap rokok, obat nyamuk, cuaca. Kalau bisa dihindari, diminimalkan. Kadang asap gitu. Iya, kalau asap kan misalnya pakai masker atau ngungsi dulu. Kalau cuaca dingin mungkin biasa kita sarankan pakai kaos kaki atau diolesi yang hangat-hangat pasiennya. Habis itu yang berikutnya boleh dengan vaksin. Ada boleh vaksin influenza. Influenza. Iya, kadang kan biasanya influenza itu kan dia kebanyakannya virus ya. Kadang asma pada kehamilan paling banyak itu penyebabnya adalah infeksi. Salah satunya adalah virus. Bisa kita cegah dengan pemberian vaksin di trimester 2 dan trimester ketiga. Tapi vaksin influenza loh ya, bukan vaksin pneumonia, influenza saja. Itu bisa diberikan kayak tapi gitu. harus udah trimester 2 atau 3 ya. gitu. Oke, baik. Ya jadi buat para pendengar, jika ada gejala, udah ya dok ya, langsung aja segera bawa ke rumah sakit. Kalau jauh juga dari rumah sakit, boleh ke puskesmas atau bidan terdekat. Gitu. Oke, baik. Para pendengar Gelora Sanggam, terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih juga kepada dokter atas penjelasannya hari ini. Siap. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Khususnya bagi para ibu hamil ya. Betul di luar sana. Sekali. Dan sampai jumpa di episode podcast Berkisah selanjutnya. Oke deh, dadah.